Insya Allah dalam 2 jam ke depan kita akan mendengarkan pertanyaan antum dan akan dijawab oleh beliau-beliau ini yang insya Allah bisa membawa manfaat dan faedah bagi kita semua. Tidak lupa pula salawat dan salam kita panjatkan pada Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik yang pernah dilahirkan di dunia ini, beserta keluarganya, sahabat, kerabatnya, dan pengikutnya termasuk kita hingga akhir zaman nanti, insyaallah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah terlanjur masuk, ya. Nanti akan Anda tanyakan, ya, akan secara bergiliran. Misalnya, Anda tanyakan, terus Ustadz Badru pertama yang jawab, gitu ya. Terus berikutnya Anda tanyakan lagi ke Ustadz Syafiq dengan pertanyaan berikutnya. Berikutnya lagi Ustadz Syafiq lagi, berikutnya lagi Ustadz Syafiq lagi. Begitu kira-kira. Ya Ustadz. Oke. Kalau Ustadznya nggak bisa jawab, Ustadz Heru yang jawab nanti. Paksa kan? Terpaksa. Iya. Ustadz ya. Jadi nanti ada interaktif juga. Ana pengennya interaktif, nanya langsung gitu. Cuman udah ada terlanjur ini, jadi kita akomodir ini pertanyaan yang sudah masuk di sini. Kira-kira begitu ya Ustadz ya. Jadi kita mulai saja pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini karena ini khusus buat tanya jawab. Tidak ada secara tausiah seperti tadi yang kita ikuti. Banyak sekali di sini. Kita selesaikan saja yang di sini Pak ya. Pertanyaannya atau nggak bakal selesai juga, ini banyak banget ini. Jadi saya ambil di sini 4, terus diambil dari 2 ya. Tes, iya. Dasar ya, buat Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizullah Ta'ala pertama. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya mau tanya, jika seorang suami membantu usaha istrinya tanpa ada andil materi, terus tapi membantu dengan tenaga dan pemikiran, apa itu semua bisa diganti dengan nafkah dari seorang suami kepada istri? Karena waktu membuka usaha, suami dalam kondisi kurang dan istri sedang ada rizki. Jadi semua modal usaha ada dari istri. Dan istrinya ikhlas dengan kondisi sekarang. Tapi hukumnya untuk suami bagaimana Ustaz? Jadi istrinya ngasih modal ke suaminya Ustaz? Jawaban saya nggak tahu. Oh, jawabnya nggak tahu. Ustaz Syafiq insya Allah tahu. Ustaz Syafiq. Fadhal Ustaz Syafiq. Enak nih, ini enak nih. Ana baru dapat ilmu dari Ustadz Badru nih. Iya. Silakan Ustaz, fadhal. Satu pertanyaan. Ana sama pertanyaannya nggak perhatian Ustadz. Soalnya Ustadz Badru yang ditanya. Iya Ustadz. Masa Ana yang jawab? Ya nggak apa-apa Ustadz. Jadi istri ngasih modal ke suami, gimana terus, hukumnya gitu Ustadz? Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Banyak-banyak cari istri kayak gitu. Nah itu jawabnya. Itu jawabnya sudah selesai, kelas. Udah selesai kan? Yang ditanyakan apanya? Iya, hukumnya gitu Ustadz. Apa mesti balikin lagi atau gimana Ustadz? Wah, tergantung niatnya istri. Kalau ngutangin suami harus balikin suami. Oh gitu Ustadz. Dulu niatnya apa? Minjemin apa? Ngasih modal usaha. Ngasih modal itu Ahsan kasih mic dia yang tanya tuh. Oke. Siapa pertanyaan tadi dari Ibu? Dari Bapak? Coba ada yang bertanya? Ada yang bertanya pertanyaan ini? Oh belum hadir mungkin Ustaz. Belum hadir. Jadi wallahu a'lam ya. Kalau Ustaz Badru bilang nggak bisa jawab, Ana juga sebenarnya nggak bisa jawab Ustaz. Cuma Ana lihat tadi tergantung niat dia memberikan modal kepada suaminya. Dan suami harus pandai-pandai berterima kasih sama istrinya. Artinya kadangkala ketika suami sukses dengan modal istri, tahu-tahu suami pakai modal istri pula kawin lagi kadangkala. Karena dimodalin sama istrinya. Kalau istrinya ridho nggak ada masalah. Tapi kalau itu harta istri, maka ingat harus izin sama istri. Hadza wallahu a'lam bissawab Ustaz. Nah, iya. Sekarang giliran Ustaz Syafiq. Oh, kok Ana lagi? Ya enggak apa-apa lah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering safar dalam rangka bekerja. Yang kita tanyakan adalah batasan berapa kali kita tidak mengerjakan sholat Jumat diganti sholat zuhur. Gitu Ustaz. Yang kedua, bolehkah kita bersedekah
Sedangkan kita masih mempunyai tunggakan hutang. Waalaikumsalam. Insya Allah. Anak kayaknya yang kedua aja. Yang kedua pertama aja. Ustaz Badrul. Oke. Nah, Silakan Ustaz. ya kalau yang kedua, boleh nggak kita bersodakoh dalam kondisi kita masih punya tunggakan hutang? Iya. Nggak ada masalah kita sodakoh selama utangnya itu belum jatuh tempo. Artinya kalau sudah jatuh tempo, maka uang yang akan kita sodakohkan seharusnya kita berikan kepada si pemilik uang itu. Dia lebih berhak mendapatkan uangnya daripada kita mensodakohkannya. Begitu pula kondisi orang yang mau haji dalam kondisi dia punya utang. Mau umroh dia masih punya utang. Boleh nggak berangkat umroh dalam kondisi punya utang? Kalau belum jatuh temponya, ahlan wa sahlan. Dengan catatan dia memiliki harta yang insya Allah cukup untuk nutupin uangnya. Ada jaminan dia punya rumah, dia punya tanah. Tapi uang cash mungkin nggak cukup. Tapi dia punya jaminan itu insya Allah nggak ada masalah. Dia mau sedekah walaupun mungkin dia menyelesaikan tanggungan-tanggungan itu lebih utama. Tapi kadangkala jamaah ada orang yang sedekah demi membayar hutangnya. Karena salah satu cara mendatangkan uang itu adalah dengan sedekah itu sendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Nah, yang nomor 1 tadi ke Ustadz. Kita sering safar dalam rangka bekerja Ustadz. Bolehkah kita ganti dengan sholat zuhur, sholat Jumat itu Ustadz? Karena seringkali dia safar di hari Jumat. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelumnya mohon izin Ustaz, ana jawab pertanyaan yang ditujukan ke antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, beliau tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang rajih bahwasanya beliau pada waktu di Arafah itu beliau melakukan sholat zuhur dan asar jamak qasar. Sementara di waktu di Arafah itu terjadi di hari Jumat. Berarti itu menunjukkan bahwa orang yang musafir ya tidak diwajibkan padanya untuk sholat Jumat. Maka apabila misalnya seorang musafir itu ya karena memang safarnya yang merepotkan dan yang lainnya sehingga sulit untuk melaksanakan sholat Jumat, tidak mengapa dia menggantinya dengan sholat duhur. Ya secara kosor, kemudian jamak. Tapi kalau ternyata dia memang mudah untuk sholat Jumat, maka tentu yang lebih utama adalah untuk sholat Jumat bersama kaum muslimin. Allahu a'lam. Iya, berikutnya ini ada pertanyaan terkait bayi tabung Ustaz. Boleh atau tidaknya bayi tabung itu? Karena di situ kan di dalam program bayi tabung kita diperbolehkan memilih jenis kelamin, Ustaz. Nah, yang ditanyakan ini adalah boleh enggak program bayi tabung tersebut? Silakan Ustaz Syafiq. Mana lagi? Bukan Ustaz. bagiannya Ustaz Badrul. Enggak apa-apa, kasih itu lagi Ustaz. Nggak fair ini antum ini teman. Bolehnya sohib dia Ustaz, mantu Ustaz. Allahu Akbar. Taib. Kalau Ustadz Nuzul kan punya kaidah Ustadz. Nah, Kalau ada air nggak boleh tayamum. nih airnya yang mana aja mah? Nih beliau yang datang duluan. Kita nih baru datang tayamum Coba Ustaz. deh Pak. Beliau dokter secara S1. Masya Allah, Masya Allah. Dokter dulu. Masya Allah. S1 nanti. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Jamaah, beliau itu dakwah lebih dulu sebelum ana dakwah. Ana nggak lulus kuliah di Medina. Beliau udah lulus duluan waktu itu. Ini pertanda beliau yang air, kita yang debu Ustaz. Allahu Akbar. Gini, kalau ana salah, beliau yang wajib meluruskan. Baik Ustaz, siap nih Ustaz. Ya, berkaitan dengan bayi tabung jamaah. Iya. Ya, para ulama membahas masalah bayi tabung termasuk masalah fikih kontemporer ya. Yang masa sekarang orang bisa melakukan pembuahan di luar rahim. Mereka membolehkan bayi tabung itu dengan catatan. Catatannya yang pertama, ada ikatan suami istri antara dua orang ini. Mereka belum berpisah. Kan ada sekarang bank sperma umpamanya.
orang nyimpen spermanya. Kalau umpamanya seorang suami kecelakaan sehingga dia tidak bisa membuahi sperma istrinya, maka diambil dari bayi dia itu. Ulama mengatakan boleh karena dia masih hidup dan istrinya istri dia. Tapi kalau dia sudah meninggal, sudah putus tuh hubungan suami istri, dia sudah jadi janda, sehingga nggak boleh itu sperma suaminya umpamanya ada di bank kemudian dikeluarkan untuk membuahi istrinya yang masih hidup, itu tidak boleh. Jadi masalah bayi tabung insya Allah yang Anda tahu diperbolehkan selama itu ada ikatan suami istri dan di situ ada jaminan bukan mani orang lain yang masuk di sana. Berkaitan dengan memilih jenis kelamin, yaitu usaha manusia. Tapi tetap yang menentukan jenis kelaminnya Allah Jalla Jalaluh. Karena ada banyak cara katanya, kalau kepingin anaknya perempuan kayak gini, kalau kepingin anaknya laki kayak gini, keluar tetap tidak seperti yang diinginkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Iya, ada tambahan lagi Ustaz, terkait bayi tabung itu sebenarnya. Sebelum bayi tabung itu dilakukan, biasanya di sini ada cairan yang harus disuntikan kepada perempuan. Di mana obat tersebut mengandung B2 Ustaz. B2 itu ibab Ustaz. Babi. Yang mana cairan tersebut sudah 60 kali penyulingan sampai habis kadar B2-nya. Iya, memang berkaitan dengan babi ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tatkala terjadi perubahan di babi itu sehingga tidak lagi tersisa apa istilahnya? Apa Ustaz? Zat-zat babinya gitu. Seperti meningitis. Para ulama yang bermadhab Hambali, mereka berpendapat bahwasanya ketika terjadi perubahan sehingga tidak tersisa lagi bahan dasarnya, maka perubahan itu menjadikan dia halal. Seperti bangkai anjing apabila masuk ke tempat pembuatan garam. Jadi anjing mati di tambak garam. Akhirnya dia menjadi garam. Nggak ada lagi wujudnya. Wujud dia kalau diambil udah nggak lagi. Dia sudah jadi garam. Apakah tetap najis atau dihukumin dia sudah menjadi garam? Ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi dalam madhab Syafi'i mereka berpendapat bahwa darah itu najis. Dan darah apabila disuling bagaimanapun berubah jadi apapun tetap najis. Sehingga di Indonesia masalah meningitis menjadi problematika yang sampai sekarang mungkin belum diselesaikan. Dikarenakan dia banyak yang dari babi. Tapi sebagian ulama mengatakan apabila sudah berubah dan tidak ada lagi wujud asalnya, maka mereka mengatakan halal. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang rasa mungkin Ustaz Badrul yang bisa menjawab itu. Jamaah fadhal Ustaz. Ada teman. Oh enggak Ustaz. Masya Allah. Amin berarti Ustaz ya. Nah. Berikutnya buat Ustaz Badrul. Ya. Bekerja pada perusahaan asuransi, apakah riba? Apabila riba, bagaimana dengan pertama? Nafkah yang suami berikan kepada keluarganya. Apakah keluarganya ikut menanggung dosa? Istri sudah berusaha mengingatkan suami agar pindah pekerjaan dan mencari nafkah yang tidak riba. Selain mengingatkan, tapi juga berusaha memberikan referensi untuk lapangan pekerjaan. Tapi suami tetap tidak berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain dan sepertinya sudah menikmati dengan pekerjaan yang ada sekarang. Yang kedua Ustaz, nafkah dari hasil riba tersebut apakah akan berdampak kepada anak-anak dan kehidupan rumah tangga Ustaz? Silakan Ustaz. Ini pertanyaannya kebanyakan fikih Mas. Pembahasan kita masalah yang berhubungan dengan masalah apa? Kembali kepada Allah kan gitu. Mungkin masalah fikih bagusnya Ustaz Syafiq aja yang jawab ya. Iya, setuju. Silakan Ustaz Syafiq. Silakan. Aneh kayaknya mau turun ya mah. Nggak betul tuh, Ustaz Badrul itu betul ya mah. Iya. Jadi memang kita tuh kadang-kala, Ana nggak mau jawab pertanyaan itu. Karena ada yang lebih berkompeten untuk menjawabnya. Tapi Ana ingin menjawab bagaimana seorang istri mendapati suami tadi
yang tidak mau ikut nasihat istri yang nasihatnya benar sebenarnya. Kadangkala kita itu tahu hukum, kenal sama hukum, tapi tidak kenal dengan yang menurunkan hukum tersebut. Para sahabat Nabi, bagaimana dididik oleh Rasul SAW selama 13 tahun untuk mengenal Allah. Sehingga ketika orang sudah mengenal Allah dan cinta kepada Allah, apapun hukum yang Allah turunkan, dia akan terima. Tapi tatkala tidak kenal sama Allah, berat buat dia. Dikatakan seperti ini, berat menerimanya. Tapi beda dengan orang-orang yang tauhid dan keimanan yang sudah ditumbuhkan. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Sehingga tatkala mereka masuk Madinah, hukum-hukum Allah turun, mereka langsung melaksanakan tanpa berat menjalankannya. Sekarang kan kebanyakan orang tahu hukum. Iya tahu Ustaz, tapi berat masih Ustaz. Ini itu, aduh susah macam-macam. Maka berkaitan dengan pekerjaan itu, Rasul SAW tiap pagi doa. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu tadi bisa faham, ternyata ini boleh, ini enggak boleh. Dengan ilmu tadi mengenal Allah. Kemudian wa rizqan tayyiban, minta rizki yang halal, yang baik, yang enggak abu-abu apalagi haram. Kemudian yang ketiga minta amalan yang dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi berkaitan dengan pekerjaan yang haram, apabila diberikan kepada istri apakah itu tetap haram? Memang para ulama sudah berbicara panjang lebar masalah itu. Ya mungkin bisa ditanyakan kepada Ustadz Badrus Salam. Barakallahu fikum. Iya Ustaz. Ini balik lagi Ustaz. Oh gitu Ustaz. Antum aja katanya. Selesai. Jadi jamaah, anak serba salah jamaah. Kalau ada senior gini namanya disuruh jawab, ya kita harus sami'na wa ta'na sebenarnya. Kita nggak kurang ajar lah jemaah. Insyaallah. Taib. Pemberian orang tua dari hasil haram kepada anak atau kepada istri yang menjadi tanggung jawabnya. Ada dua pendapat ulama. Bisa jadi itu tetap haram. Tapi yang kedua, karena berubah diberikan kepada anak dan istri sebagai nafkah buat dia. Walaupun kalau dia tahu hasil orang tuanya haram atau hasil suaminya haram, dia berusaha kalau dia bisa mencari yang lain, dia cari yang lain. Seorang anak tahu bapaknya hasilnya haram. Dari asuransi umpamanya, dari riba. Tapi dia belum mampu untuk mencari nafkah sendiri. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan ya sudah. Dia selama kondisi itu, dia ambil dari orang tua sebagai nafkah buat dia. Karena dia tidak langsung mengambil dari yang haram. Itu nafkah yang diberikan orang tua kepada dia. Ketika dia mampu untuk berusaha, maka berusaha untuk mencari nafkah sendiri. Dan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masyaallah Ustaz. Nah sekarang Pak Ustadz baru deh. Iyalah, anu udah berapa banyak antum hitung. Ustadz baru, Ustadz baru. Antum jangan satu lembar doang. Ini banyak beberapa pertanyaan. Betul. Nah, Ganti yang lainnya. ganti yang lain ya. Tapi Masya Allah. Oh, gimana Ustaz Badru? Fadhal. bagaimana dengan hukum isbal? Karena ada ustadz mengatakan tidak apa-apa isbal, yang penting hatinya tidak bermaksud sombong terhadap pakaian. Nah, Ustadz, silakan. Gimana Ustaz Syafiq? Iya, yang pertama kita penting untuk memahami tentang makna hadis yang menyebutkan tentang sombong di dalam isbal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkata kepada Abu Bakar, yang waktu itu Abu Bakar, dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna izari yastarhi. Wahai Rasulullah, pakaianku itu melorot ke bawah. Tapi aku berusaha ya Rasulullah untuk setiap kali melorot untuk aku jaga sehingga aku naikkan lagi. Jadi Abu Bakar itu ya setiap kali sarungnya melorot maka Abu Bakar menaikkan lagi ke atas.
Apa kata Rasulullah SAW? Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong. Lihat ya, Rasulullah SAW mengatakan kata Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong. Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar berkata, maksudnya Abu Bakar melakukan itu karena ketidaksengajaan. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis bahwa tidak sombong itu artinya tidak sengaja. Ini juga disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ya. Dan itu penafsiran ini benar kalau kita melihat kepada dalil-dalil yang lain. Yang pertama hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Darimi bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang memakai kain melebihi mata kakinya, bahkan sampai terseret ke tanah. Dan Rasulullah pun asra'a fil masyi, ya, beliau pun berjalan dengan cepat untuk mengejar orang tersebut. Lalu Rasul bersabda kepada dia, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, irfa' thawbak, angkat tak kainmu itu. Apanya orang ini berkata kepada Rasulullah apa? Ya Rasulullah, inna rijli ahnaf wa inna rukbatayya tastok. Wahai Rasulullah, kaki saya ini ya ada cacatnya. Dimana kalau berjalan itu dengkul saya itu beradu. Ya ke X maksudnya ya. Lihat orang ini merasa malu. Makanya dia memakai kain melebihi mata kaki bahkan sampai ke tanah itu karena takut kelihatan cacat kakinya tersebut. Dan tentu bukan karena kesombongan, bukan. Tapi karena apa? Karena malunya itu. Tapi apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, kullu khalqillah hasan. Setiap ciptaan Allah itu bagus. Irfa' thawbak, angkat kainmu. Ternyata Rasulullah SAW tidak memberikan uzur. Padahal orang ini bukan karena sombong, Pak. Orang ini memakai kain itu apa? Karena apa? Karena malu akan cacatnya tersebut. Tapi ternyata Nabi SAW tetap mengatakan angkat kainmu. Setiap ciptaan Allah itu bagus. Kalau kita melihat riwayat ini menguatkan perkataan Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dan dikuatkan oleh Syekh bin Baz juga bahwa yang dimaksud dengan sombong itu artinya sengaja isbal. Adapun ya, kalau dia tidak sengaja isbal maka itu tidak sombong sebagaimana perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhah. Dalam riwayat Abu Daud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah." Jauhi oleh kalian isbal karena isbal itu sendiri termasuk kesombongan. Rasulullah mengatakan isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan. Maka dari itu ikhwatul Islam saudaraku yang saya hormati, bahwa isbal baik sombong maupun tidak sombong tetap hukumnya haram. Iya. Adapun kalau kita melihat dalil-dalil tentang masalah isbal, karena hadis tentang isbal ini bisa dikatakan mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah saya kumpulkan sekitar 15 hadis lebih. Dan sahih, ya. Di antaranya Rasul sabda, "Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar." Apa-apa yang melebihi mata kaki dari kain maka tempatnya dalam api neraka. Hadis ini umum, bahwa semua kain yang melebihi mata kaki neraka. Ya. Adapun sudah kita sebutkan tadi bahwa yang dimaksud hadis Abu Bakar sombong itu adalah karena kalau ia lakukan itu tidak sengaja. Adapun kalau sengaja maka dia sombong. Itu Allahu a'lam jawaban dari saya. Mungkin Ustaz Syafiq bisa memberikan tambahan. Fadhal Ustaz. Tidak dari Ustaz Syafiq, Ustaz. Selesai. Udah lengkap ya. Gimana mau ditambahin? Iya. Bisa tumpah nanti. Berikutnya Ustaz Syafiq. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang ibu yang memiliki bayi. Saya masih bingung tentang hukumnya menggendong bayi yang menangis saat sedang sholat. Karena saya masih ingin berusaha mengedepankan kewajiban di hadapan Allah tanpa memecahkan kehusuan sholat. Lalu bagaimana jika bayi tersebut memakai popok, pempas maksudnya,
yang ada kencingnya. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik, Masya Allah. Iya jamaah, memang Allah Jalla Jalaluh memberikan beban kepada wanita berbeda dengan lelaki. Sehingga kewajiban anak berbakti kepada orang tua itu lebih untuk ibunya daripada kepada bapaknya. Tadi kita lihat, bayangkan bagaimana seorang ibu, dia mau sholat pun dia bingung, anaknya nangis kalau ditinggal. Dia mau tunggu sampai tidur, takut waktu sholatnya habis. Terpaksa akhirnya sholat sambil menggendong anaknya. Bagaimana hukumnya dia sholat sambil menggendong anaknya? Gak ada masalah dia gendong anaknya dengan tetap menjaga arah kiblat tempat dia sholat, gerakan sholat dia jaga. Insya Allah tidak ada masalah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pernah sholat menjadi imam alaihi salatu wassalam dengan menggendong Umamah di pundak Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa bayangin beliau jadi imam. Kalau sekarang ada ustadz jadi imam, Ustadz Badru gendong anaknya di sini. Apa kata orang kampung? Bininya kemana? Masa? Bini kurang ajar itu, macam-macam mungkin. Itu Nabi sholat, bayangkan. Gendong cucunya. Beliau sholat gendong cucunya. Dan beliau tahu ketika berdiri beliau taruh. Ketika beliau ruku dan sujud, beliau letakkan di bawah. SAW. Maka itu tidak ada masalah. Kemudian yang menggendong anaknya, hati-hati dengan najis. Jangan sampai najis itu mengenai dirinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Karena kita tahu najis memang tidak membatalkan wudhu. Tapi syarat orang yang sholat harus suci. Jadi badannya harus, pakaiannya harus suci, ini harus suci. Nabi SAW pernah sholat jadi imam, beliau dulu sholat pakai sandal. Beliau jadi imam pakai sandal, ketika sholat sandalnya dibuang sama Nabi SAW. Semua sahabat buang sandal. Dibuang semua sandal sama para sahabat. Selesai sholat, Nabi SAW bertanya. Kita lihat bagaimana para sahabat mereka mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam hal yang mereka nggak ngerti kenapa. Mereka nggak ngerti kenapa. Mereka hanya karena melihat. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, jadi imam, sandalnya dibuang, semua satu masjid sandalnya dibuang. Selesai sholat Nabi SAW bertanya, kalian kenapa tadi buang sandalnya? Malah yang ditanya para sahabat sama Nabi SAW, kenapa kalian buang sandalnya? Kata mereka, kita lihat engkau buang sandalmu, kita buang sandal. Hanya karena melihat. Seperti itu kecintaan mereka kepada Rasul SAW. Lalu Nabi bercerita alaihissalam, kalau tadi Jibril datang ngasih tahu aku bahwa di bawah sandalku itu ada najis. Sehingga kalian kalau sholat masuk masjid dilihat dulu sandalnya. Kalau ada kotoran kalian gosokkan ke tanah. Kalau ada najis baru kalian sholat. Jadi hati-hati dengan najis ketika sholat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau ada tambahan dari Ustaz Badru? Iya, ada tambahan enggak Ustaz? Udah cukup. Senyumnya Ustaz Badru tuh khas banget kalau udah cukup. Ya, berikutnya kayaknya enggak seru nih Ustaz kalau dari sini semua. Ana pengen langsung dari audiens. Kita kasih kesempatan pada Ikhwan dulu. Ada yang mau tanya langsung tunjuk tangan. Ana lihat Bapak yang sana duluan, lebih cepat ya Pak. Silakan mikrofon. Boleh berdiri Pak, biar kelihatan. Iya. Kepada siapa pertanyaannya ya? Oh, kedua Ustadz. Oke. Jangan dua lah. Jangan dua, satu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kita serahkan kepada Ustadz Abu Yahya Badrussalam dulu. Oh, doktor dulu. Tunggu, yang lulusan kuliah hadis itu beliau. Oh iya, setahu ana sih mau begitu Ustadz. Urusan hadis-hadis ini Ustadz, fadhal Ustadz. Baik Pak, penjelasannya mohon maaf agak panjang dikit nggak apa-apa ya Pak ya. Pertama, kata kullu dalam bahasa Arab itu min alfadhil umum. Secara ilmu usul fikih, para ulama usul fikih ketika membahas tentang lafadz-lafadz yang menunjukkan kepada makna yang sifatnya umum, kullu termasuk makna yang sifatnya umum. Artinya semua. Dan kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang sifatnya umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Maka biarkanlah keumumannya tersebut sesuai dengan keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Maka kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu apa? Sesat. Memang sebagian ulama mengatakan ya, seperti yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa kullu di sini amun makhsus. Ya umum tapi dikhususkan. Nah, terjadilah perselisihan para ulama apakah ada namanya bid'ah hasanah atau tidak. Ya. Pertama sedikit saya ingin membahas tentang apa itu bid'ah secara bahasa dan apa itu bid'ah secara istilah. Karena ini berhubungan erat insyaallah. Bid'ah secara bahasa artinya segala sesuatu yang baru ada yang sebelumnya tidak ada. Perhatikan, segala sesuatu yang yang baru ada yang sebelumnya tidak ada. Mobil bid'ah, betul. Kacamata bid'ah, betul. HP bid'ah, betul. Tapi bid'ah secara apa? Bahasa. Secara bahasa betul itu bid'ah. Tapi apakah sesuatu yang sifatnya secara bahasa itu bid'ah, secara istilah itu bid'ah? Tentu tidak. Karena bid'ah secara istilah syariat itu adalah terfokus kepada masalah agama, din. Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullah ketika mendefinisikan bid'ah beliau berkata begini, ibarah an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu. Ungkapan tentang tata cara dalam agama. Lihat, tata cara dalam apa? Dalam agama. Yang dibuat-buat dan menyerupai syariat. Yang diinginkan darinya bersungguh-sungguh dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sinilah Bapak sekalian, kalau kita perhatikan pertama, ya, ungkapan para ulama terdahulu ada yang membagi bid'ah menjadi dua, ada. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ada dua macam. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Ya, dan ini yang selalu dijadikan sandaran oleh mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Ya. Demikian pula perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Ya. Namun Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam berkata, ucapan Imam Syafi'i demikian pula Umar bin Khattab ini maksudnya bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara apa? Istilah syariat. Ya. Bid'ah secara bahasa bukan istilah secara syariat.
Taib Pak, saya pernah ada orang yang ngirimin WA ke saya, di mana dia ingin membantah saya yang mengatakan bahwa bid'ah itu sesat. Dia berkata begini, Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Kenapa situ katakan bid'ah itu cuma satu sesat? Saya jawab, Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Dan Imam Syafi'i mengatakan tahlilan itu bid'ah. Kenapa kalian tidak ikut Imam Syafi'i? Nggak bisa jawab dia. Kata saya berarti kalian itu tidak memahami praktek daripada Imam Syafi'i. Apa yang diinginkan Imam Syafi'i? Berapa banyak perkara yang oleh Imam Syafi'i dianggap bid'ah, kalian katakan bid'ah hasanah. Padahal Imam Syafi'i mengatakan itu bid'ah dhalalah. Jadi ada sesuatunya kalian ini, kata saya. Berarti dalam perkataan Imam Syafi'i ini hanya jadikan tameng saja, Pak. Tapi kemudian dalam prakteknya malah menyelisihi daripada perbuatan Imam Syafi'i rahimahullah. Taib, Imam Nawawi rahimahullah juga termasuk ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tapi ketika beliau ditanya tentang sholat raghaib dan nisfu Sya'ban, beliau berkata apa? Fa inna hataini sholataini lam yarid fihim hadithun sahih wa huma bid'atani madmumatani, kata beliau. Dua sholat ini tidak ditunjukkan oleh hadis yang sahih, tidak pula amalan salafus salih, dan keduanya adalah bid'ah yang tercela. Sementara kalian menganggap sholat nisfu Sya'ban bid'ah hasanah. Imam Nawawi mengatakan bid'ah dhalalah. Jadi kenapa kalian itu berdalil dengan pendapat ulama tapi tidak melihat praktek mereka? Ini sebuah kesalahan yang jelas, kata saya. Maka dari itulah di sini ya akhwan Islam azani Allah wa iyyakum, wallahu a'lam, ini pandangan saya yang qasir ya. Sebetulnya yang paling berhak menjawab ini Ustaz Syafiq ya. Karena Ustaz Syafiq itu S1, S2, S3-nya akidah, Pak. Lebih paham dari saya, insya Allah. Tolong Ustaz Syafiq luruskan saya. Saya memandang pendapat ulama yang mengatakan di zaman dahulu ada bid'ah hasanah dengan bid'ah dhalalah, bid'ah yang baik dan bid'ah yang tercela, dengan pendapat ulama yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, sebetulnya tidak bertabrakan, Pak. Tidak bertabrakan kenapa? Pertama, ya, mereka yang mengatakan adanya bid'ah terpuji sudah kita sebutkan tadi kata Al-Hafidh Ibnu Rajab itu maksudnya bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah syariat. Mereka yang mengatakan tidak ada bid'ah yang terpuji maksudnya adalah bid'ah dalam secara apa? Makna istilah syariat, bukan secara bahasa. Oke, tolong diperhatikan baik-baik. Apakah sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu mutlak bid'ah? Apakah sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu mutlak bid'ah secara syariat? Jawabannya dengan 3 poin. Poin yang pertama, Rasulullah SAW tidak lakukan karena masih ada penghalangnya, sehingga Rasulullah tidak lakukan. Contoh misalnya, Rasulullah SAW sholat tarawih hanya 3 malam, dan beliau tidak lakukan setiap malam. Kenapa sebabnya? Jawabnya dalam riwayat Abu Daud disebutkan karena khawatir diwajibkan atas umatnya. Berarti ada penghalang, Pak. Maka di zaman Umar bin Khattab, beliau melakukan sholat tarawih berjamaah setiap malam. Dan Umar mengatakan ini sebaik-baiknya bid'ah. Sholat tarawih tidak bid'ah. Cuma masalahnya adalah berhubungan dengan Umar melakukan sholat tarawih berjamaah setiap malam dengan satu imam di masjid. Kenapa Umar lakukan itu? Karena Umar tahu ilat daripada Rasulullah tidak lakukan adalah karena takut diwajibkan atas umatnya. Sementara Rasulullah sudah wafat dan tidak mungkin lagi diwajibkan. Sementara ini maslahatnya besar. Maka Umar menganggap ini perkara yang baik.
Para sahabat pun seluruhnya sepakat atas perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah. Dan mereka menganggap ini tidak termasuk bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak lakukan karena ada penghalangnya, Pak. Di saat penghalang itu hilang dan itu maslahatnya besar, maka boleh dalam syariat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Rasulullah tidak lakukan karena belum ada pendorong dan sebabnya di zaman beliau. Belum ada pendorongnya. Contoh, di zaman Rasulullah ada nggak ilmu hadis, Pak? Nggak ada. Ilmu usul fikih ada nggak? Nggak ada. Ilmu bahasa Arab, nahwu, sorof, nggak ada. Kenapa? Belum dibutuhkan. Ilmu hadis itu berbicara tentang sanad. Di zaman Rasulullah nggak ada sanad. Ilmu usul fikih berbicara tentang bentuk-bentuk bahasa. Para sahabat jagonya. Bahasa Arab apalagi jangan tanya. Bahasa Arab para sahabat sefasih-fasihnya makhluk. Dalam bahasa Arab belum dibutuhkan itu bahasa Arab. Belum dibutuhkan ilmu hadis. Belum dibutuhkan ilmu usul fikih. Makanya di zaman Rasulullah belum ada. Setelah Rasulullah wafat, banyak orang yang masuk Islam dan tidak paham bahasa Arab. Dan mereka akhirnya terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran dan hadis. Bahaya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan kosakata bahasa tata bahasa Arab nahwu. Dalam rangka apa? Menjaga Al-Quran. Menjaga apa, Pak? Al-Quran. Berarti, Pak, di zaman Nabi ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih, ilmu hadis tidak ada taib. Kenapa? Sebabnya, Pak? Tolong diperhatikan nih, Pak. Ini masalah penting ya. Tidak ada. Kenapa? Karena di zaman Nabi belum dibutuhkan. Nah, ketika Nabi sudah meninggal dunia dan dibutuhkan dan itu maslahatnya sangat besar, maka itu boleh tidak? Boleh. Nah, para ulama dalam mengungkapannya berbeda-beda, Pak. Mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah mengatakan itu bid'ah hasanah. Mereka yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah mengatakan apa? Itu maslahat mursalah. Padahal tujuannya sama. Makanya perhatikan Bapak sekalian. Ini poin yang kedua, Pak. Tolong perhatikan ya. Poin yang ketiga, Rasulullah SAW tidak lakukan. Padahal pendorongnya ada di zaman Rasulullah ada. Dan penghalangnya pun tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Contoh. Rasulullah sholat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan dan tanpa qomat. Padahal dibutuhkan tidak adzan dan qomat, dibutuhkan memanggil orang. Taib. Ada penghalangnya tidak? Tidak ada. Rasulullah mampu menyuruh Bilal untuk adzan dan qomat. Tapi Rasulullah tidak lakukan? Tidak. Artinya apa? Artinya itu tidak disyariatkan. Maka siapa yang sholat Idul Fitri dan Idul Adha dengan adzan dan qomat, maka saya katakan dia berbuat bid'ah. Ya. Nah, jenis yang ketiga inilah, Pak, yang disebut ya, kemudian masuk padanya pembahasan bid'ah secara syariat. Dan kalau kita perhatikan perbuatan para ulama, inilah yang menjadi sebuah permasalahan, Pak. Ya. Mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, ketika memberikan contoh-contohnya ternyata apa? Contoh-contohnya yang sudah saya sebutkan tadi, Pak. Yang Rasulullah tidak lakukan di zaman beliau karena masih ada penghalangnya atau belum ada pendorongnya. Baru kemudian diada-adakan karena mereka melihat adanya pendorong yang mengharuskan dan maslahatnya besar. Tapi dalam mengungkapkannya mereka berbeda-beda. Yang satu mengatakan ini bid'ah hasanah, yang satu mengatakan maslahat mursalah. Oleh karena itulah Bapak sekalian, kalau kita melihat praktek-praktek para ulama dalam menilai suatu perkara itu bid'ah hasanah, beda jauh, Pak, dengan praktek di zaman sekarang. Di zaman sekarang itu yang penting menurut dia baik jadi bid'ah hasanah. Yang penting baik jadi bid'ah hasanah. Ini jelas membuka pintu kebid'ahan sebesar-besarnya dalam din. Sementara di zaman dahulu mereka melihat dengan kaidah-kaidah dan dhawabit yang sangat jelas. Kapan perkara itu menjadi boleh walaupun di zaman Rasulullah SAW tidak ada.
Maka dari sinilah saudaraku ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum ya bahwa ternyata poin pertama perkataan Umar bin Khattab, Imam Syafi'i dan para ulama yang mengatakan adanya bid'ah yang baik itu Pak, itu maksudnya bid'ah secara bahasa, bukan secara istilah. Yang kedua, poin yang kedua, ternyata para ulama seperti Imam Syafi'i yang membagi antara bid'ah hasanah dengan bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela, ternyata di dalam prakteknya tidak sesuai dengan praktek yang ada di zaman sekarang. Sudah saya berikan contoh tadi. Imam Syafi'i mengatakan maktam itu termasuk perkara yang bid'ah, tercela. Bahkan dalam kitab I'anatul Talibin, Syarafatul Mu'in di jilid 2 halaman 165, jelas tegas di situ disebutkan bahwasanya maktam, berkumpul-kumpul di keluarga kematian itu termasuk perkara yang bid'ah. Ya, bid'ah yang makruhah kata beliau. Nah ini ternyata tidak dilaksanakan oleh mereka, berarti prakteknya berbeda. Nah disinilah saudaraku ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini pembahasan sebetulnya panjang ya masalah bid'ah, namun mungkin supaya lebih jelas lagi dan mungkin juga Ustadz Syafiq akan berikan tambahan-tambahan yang lebih. Tafadhol Ustadz. Silakan Ustadz, ada tambahan? Oh enggak ada, sudah katanya Ustadz. Udah habis. Ya, kembali kita undang dari akhwat dulu ya. Dari akhwat dulu. Adakah ibu-ibu yang ingin bertanya langsung kepada kedua guru kita ini? Coba panitia dibantu. Ya. Mohon pertanyaannya ditujukan kepada Ustadz siapa ya Bu? Ustadz Syafiq aja Bu ya, yang saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ini saya mau bertanya sama Ustadz Badru. Ustadz Kok Badru. saya Bu? Kan ada Ustadz Syafiq Bu. Ustadz Badru, saya pernah mendengar ceramah Ustadz Badru mengenai sholat subuh yang waktunya kalau di Indonesia itu lebih cepat 25 menit. Nah, baiknya kita sholatnya itu dimundurkan 25 menit atau mengikuti azan di masjid. Baik. Ini sebetulnya sudah terjadi perselisihan ini Bu ya. Walaupun di Saudi pun ini terjadi. Ya, antara pendapat yang mengatakan bahwa sholat subuh yang ada di zaman sekarang ini tepat dengan yang mengatakan kecepatan 20 menit sampai 25 menit. Ya. Pertama, tentunya dalam hal ini kita ya dalam masalah ini pertama mengamalkan sesuai yang sampai ilmunya kepada kita. Saya pribadi pernah pergi ke gunung, kemudian mengadakan observasi dalam masalah ini Pak, masalah sholat subuh ini. Saya tunggu ketika adzan berkumandang, saya lihat ternyata fajar shadiq belum keluar. Saya tunggu, sekitar 25 menit baru muncul dia. Fajar kemerahan di ufuk timur. Bang Heru juga pernah beliau berada di laut. Iya, bersama Teman-teman. Orang angkatan laut ya? Iya. Angkatan darat. Ya? Angkatan laut. Angkatan Coba laut Bang sama Heru angkatan darat. silakan diceritain Bang Heru. Iya. Silakan. Enggak, Iya, kita menunggu di tengah laut itu memang dari azan terdengar yang kita setting azan biasanya. Azan, kita tunggu, malah hampir 27 menit Pak, baru kelihatan fajar shadiqnya di laut. Itu pengalaman saya karena kita penasaran, saya dengan 2 orang dari Angkatan Darat dan 1 dari Angkatan Laut. Numpang sewa kapal kita ke tengah laut sambil mancing sih sebenarnya. Iya. Gitu. Kemudian
ternyata baru-baru ini pun dari pernyataan organisasi Muhammadiyah menyatakan betul. Mereka mengatakan bahwa secara hisab waktu subuh zaman sekarang ini kecepatan 20 menit. Itu Muhammadiyah mengakui ternyata dari tim ahlinya mereka. Maka coba deh, saya waktu kemarin beberapa kali umroh itu saya melihat seperti di kota Madinah, Pak. Mereka memberikan jeda antara adzan dan qomat bisa sampai 30 menit, Pak. Kalau di Mekah saya pernah hitung 20 menit antara adzan dan qomat. Tampaknya mereka juga mengambil kehati-hatian. Makanya kalau di Cilengsi di masjid saya Al-Barkah itu saya memberikan masukan ke DKM, tolong untuk waktu subuh antara adzan dan qomat jeda 25 menit. Kita mengambil kehati-hatian. Dan alhamdulillah sampai detik ini diamalkan. Nah, sekarang kita mendengar bagaimana Ustadz Syafiq berbicara, oke? Ya, silakan Ustaz. Yang ditanya Ustadz Badru ceramah itu. Ana Antum jawab. nambahin Ustaz. Masya Allah. Nambahin Ustaz. Nah, ya Ana nggak bisa nambahin, jemaah. Tapi kita harapkan memang ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama yang di Indonesia, kita harapkan mereka mengadakan peninjauan ulang terhadap penetapan waktu subuh yang sudah ada. Karena memang yang ada kan waktu sholat sepanjang masa. Dari dulu tuh mereka sudah letakkan seperti itu. Tapi wallahu a'lam mungkin terjadi perubahan sehingga perlu untuk ditinjau kembali. Kalau tadi Ustadz Badru sudah menyampaikan beliau sudah mengadakan observasi dan teman-teman kita dari Malang juga ada beberapa Ustadz di sana yang sudah bahkan nulis buku juga tuh Ustadz ya. Ustadz Agus mungkin Hasan Basori sudah nulis buku tersebut. Tapi memang sampai sekarang permasalahannya tadi masih belum ada keputusan untuk merubah hal itu. Sehingga yang ada adalah kehati-hatian dari kita sekarang. Kalau waktu sahurnya ikut adzan tetap kan Ustaz? Apa ikut qomat Ustaz? Kenapa? Sahur. Ya biasanya sih kalau saya pas adzan, mereka pada adzan, saya masih tetap makan Ustaz. Masya Allah. Sampai nunggu qomat Ustaz ya. Tapi di rumah nggak depan orang, biar nggak nah, fitnah gitu. Masya Allah. Cuman ya akhi ya, bukan berarti dengan seperti ini kemudian kita anggap bahwa berarti orang sholat subuh sekarang pada nggak sah dong, nggak. Kita tidak katakan begitu karena orang mengamalkan sesuai dengan keyakinannya dan Allah tentu akan mengikuti dugaan masing-masing hamba-hambanya. Nah, kalau kita misalnya Ana sudah melakukan observasi dan Ana melihat ternyata sholat subuh kecepatan, maka Ana wajib mengamalkan sesuai dengan ilmu yang sampai kepada Ana dong. Ya. Maka dalam hal ini Anda berusaha untuk semaksimal mungkin mengundur sholat sampai ya sekitar 25 menit. Ya, Allahu a'lam. Ya, Barakallahu fikum. Masya Allah. Ustadz, boleh nanya satu lagi nggak Ustadz? Satu lagi nambah ya Bu. Bolehlah satu lagi, silakan Bu. Ini juga saya pernah dengar ceramah dari Ustadz Badru mengenai yang sholat qobliyah sesudah Isya sama sholat yang 4 rakaat. Itu pelaksananya gimana Ustadz? Lanjut atau dijedah gitu? Iya, saya belum mendapatkan dalil tentang qobliyah Isya Ibu. Yang ada adalah sholat antara adzan dan qomat. Nah, Nabi mengatakan antara adzan dan qomat itu ya disyariatkan sholat 2 rakaat. Nah, mungkin Ustadz Syafiq bisa memberikan tambahan Ustadz ilmu Ustadz, silakan Ustadz. Ya. Kan Kalau berdua nih Ustadz. qobliyah, Pertanyaannya ini gak jelas Ustaz. Diulangin lagi coba. Diulang lagi pertanyaannya Bu. Iya. Sholat sesudah Isya. Sholat sesudah Isya. Sudah Isya Ustaz. ya adapun sesudah Isya, pertama memang ada hadis-hadis yang insya Allah semua tahu ya Pak ya, bahwa kok ba'diyah Isya itu 2 rakaat.
Seperti hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, ya, Rasulullah hafidtu min Rasulullah SAW 10 rakaat. Aku hafal dari Rasulullah SAW 10 rakaat. Di antaranya 2 rakaat setelah Isya. Demikian pula dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam akan dibangun bagi dia untuknya sebuah rumah di surga. Di antaranya 2 rakaat setelah Isya. Namun tes. Apakah setelah Isya ini 2 rakaat atau boleh 4 rakaat? Masalahnya saya menemukan riwayat dari beberapa sahabat, di antaranya Aisyah, di antaranya Ibnu Abbas, di antaranya beberapa sahabat yang lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ya setelah sholat Isya melakukan sholat 4 rakaat, seperti hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim tentang kisah beliau yang menginap di rumah Maimunah bibinya. Bila disebutkan dalam riwayat tersebut, kemudian Rasulullah setelah sholat Isya pulang ke rumahnya dan beliau sholat 4 rakaat. Lalu kemudian beliau pun tidurlah. Lalu kemudian di waktu malam Rasulullah pun bangun untuk sholat tahajud. Kemudian dikisahkan oleh Ibnu Abbas di situ bahwa Ibnu Abbas mengikuti perbuatan Rasulullah SAW dan ikut sholat tahajud bersama Rasulullah SAW. Disebutkan dalam kisah itu bahwa Rasulullah 1 rakaatnya membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Iya. Di situ ada lafaz disebutkan bahwa beliau setelah sholat Isya pulang ke rumahnya dan sholat 4 rakaat. Maka dari itu Allahu a'lam ya. Karena ada riwayat yang menunjukkan hal itu, berarti kita sholat setelah Isya 4 rakaat di rumah itu gak masalah. Ibnu Mas'ud juga demikian dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Abdur Razzaq dalam Musannafnya, bahwa beliau mengatakan 4 rakaat setelah Isya. Bahkan beliau mengatakan apa? 4 rakaat setelah Isya dengan 1 salam di akhirnya. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa 4 rakaat setelah Isya ini dilakukan dengan 1 salam di akhirnya. Iya. Masalah 4 rakaat apakah dengan 2 kali salam atau dengan sekali salam, sebetulnya ini pembahasan yang lain ya. Namun secara ringkas bahwa yang paling utama itu 2-2, karena Rasulullah mengatakan sholat malam dan siang itu 2-2. Tapi kalau kita lakukan misalnya 4 rakaat sekaligus dengan 1 salam di akhirnya, pernah dilakukan Rasulullah SAW juga, dan ada riwayat yang menunjukkan kepada hal itu. Bagaimana Ustaz Syafiq? Fadhal Ustaz. Insyaallah. Ya kan, ana betul, ana dengar kayak tadi pertanyaan ibu itu kurang jelas tuh, sehingga ya jawaban itu sesuai dengan pertanyaan. Jadi Masya Allah Ustaz Badrul sudah menjelaskan cukup gamblang ya berkaitan dengan 4 rakaat setelah Isya itu. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian menjadikannya ba'diyah Isya. Ba'diyah Isya itu 4 berarti. Itu pendapat sebagian ulama Hanafiyah, sedangkan pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang baru baca, beliau berpendapat itu sunnah mutlaqah sebenarnya. Beliau menyebutnya sholatut tatawwu. Jadi sholat sunnah. Karena ba'dal Isya itu udah masuk waktu sholat sunnah yang bebas. Jadi sebagian memasukkannya sholat rawatib jadi ba'diyah Isya. Sebagian ulama memasukkannya sebagai sholat sunnah mutlaqah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Iya. Satu lagi dari audiens berikutnya kita angkat dari pertanyaan tertulis ya. Silakan antum dulu yang tadi. Mikrofon tolong diberikan kepada saudara kita. Antum sebutkan nama dan pertanyaannya ke siapa ya? Silakan. Assalamualaikum. Iya. Zen, jelas ini udah jelas. Bismillah. Mantap. Antum nggak punya adab antum. Masa ana buat nyempurnain dokter gimana sih? Bener antum. Jadi di cancel pertanyaannya Ustaz ya. Di cancel pertanyaannya. Terserah antum. Nah, untuk
Masya Allah. Iya, barakallahu fikum. Ya, antum pantas ngomong Ustaz Badru yang akan melengkapi jawaban ana. Insya Allah. Iya, ini sesuatu yang sangat indah sekali berkaitan dengan sholat Jumat jamaah ya. Banyak umat Islam sampai hari ini mereka tidak tahu aturan sholat Jumat. Padahal Allah Jalla Jalaluhu telah menurunkan sebuah surat dalam Al-Quranul Karim yang namanya Suratul Jumu'ah. Orang tuh baca aturan perusahaan, aturan kantor, tempat dia kerja, tapi aturan Allah tentang sholat Jumat sebagian nggak baca. Dan bahkan ada umat Islam yang nggak tahu kalau di Quran ada sholat, ada surah Al-Jumu'ah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Berkaitan dengan hadis yang disebutkan tadi, itu hadis yang sahih. Bahwasanya barang siapa yang datang pada awal waktu dalam kondisi dia sudah mandi di rumahnya, dia berangkat ke masjid di awal waktu, maka dia akan mendapatkan seperti seekor onta, seperti sedekah seekor onta. Antum bisa bayangin, mungkinkah antum tiap Jumat sedekah seekor onta? Mungkin ada sebagian yang mampu, tapi tidak semuanya mampu. Harga satu ekor onta ya sampai 10.000 real mungkin. Sampai 30 juta harganya. Itu yang datang di sa'atil ula, di jam pertama. Jam kedua seperti sapi. Jam ketiga seperti kambing. Jam keempat seperti ayam. Setelah itu seperti telur. Wa idza sa'idal khatib 'alal mimbar, kalau khatibnya naik ke mimbar, Masya Allah, ana mau ditinggal sama beliau. Sore udah ditinggal tadi Ustaz. Taib apa bang? Ntar kalau kurang Ustaz Badru pokoknya yang jawab. Jadi setelah khotib naik mimbar, maka malaikat tutup kitabnya. Bayangkan berapa banyak orang yang hadir sholat Jumat dalam kondisi tidak dicatat sama malaikat. Sebagai pahala dapat telur paling tidak. Karena malaikatnya udah tutup buku kemudian menyimak khutbah. Berkaitan dengan jamnya. Apakah yang dimaksud dengan jam itu jam satu bagian dari 24 dalam sehari semalam? Atau hanya menunjukkan waktu yang lebih awal sebenarnya? Sehingga mereka menyatakan ya pokoknya datang lebih awal lah. Nanti ada hitungannya malaikat yang jelas. Kau ketika datang lebih awal, kau sudah melihat orang banyak, berarti mungkin kau nggak dapat onta. Karena udah kedahuluan oleh orang-orang yang lebih dulu. Begitu pula yang selanjutnya jam kedua itu jam berapa, tidak ada penjelasan ulama bahwasanya itu seperti yang kita ketahui 1 jam 60 menit. Bukan jam pertama 60 menit pertama, jam kedua 60 menit kedua, enggak sebenarnya. Jadi waktu yang lebih awal sebenarnya, ada orang yang terlihat mungkin dia terlambat yang kedua, kemudian ketiga, keempat, dan kelima. Yang umum datang akhir-akhir sebelum imam naik mimbar, itu yang dapat telur. Tapi masih dapat alhamdulillah. Maka kenapa ada larangan bikin halakoh sebelum Jumat? Karena salah satunya tadi yang ditakutkan akhirnya mengganggu kegiatan sholat Jumat itu. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ya, cukup puas ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ustaz. Kita angkat dari pertanyaan tertulis. Ustaz. Iya. Karena Ustaz baru lagi ke toilet. siap. Sekarang Nanti kantum, 2 Ustaz. Ustaz Badru tapi. Iya. Nah, Iya, Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz dia dibalik. mudah-mudahan balik. Jadi ada kemungkinan nggak balik Ustaz. Enggak, toilet nanti balik. Ustaz. Ngopi paling Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kita tahu kalau Allah tidak menginginkan untuk memberi hidayah pada seorang hamba? Padahal setiap orang selalu ingin surga yang kekal. Bila tanpa hidayah dan rahmat Allah bagaimana Ustaz? Jazakallah khairan. Subhanallah ya ma'am. Iya. Berkaitan dengan takdir ilahi, tidak ada yang tahu kecuali bila itu telah terjadi. Tugas kita adalah melaksanakan perintah. Perintahnya apa? Ya minta sama Allah hidayah.
mendekati tempat-tempat petunjuk, terus berusaha. Kemudian kita meninggalkan larangan dan menjauhinya. Larangan-larangan Allah kita tinggalin. Yang ketiga, kita sabar kalau kena musibah. Itu tugas kita. Sehingga kalau tadi bagaimana semua orang kepingin masuk surga? Iya. Semua orang ingin masuk surga. Dan semua umat Nabi Muhammad SAW masuk surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Semuanya. Illa man aba. Kecuali orang-orang yang enggan masuk surga. Akhirnya para sahabat bertanya, mana ada orang yang enggan masuk surga? Faman ya'ba ya Rasulullah. Siapa tuh orang yang enggan masuk surga? Buat mereka enggak masuk tuh, ada manusia yang enggan masuk surga. Maka mereka menanyakan, seperti apa kriteria orang yang enggan masuk surga? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang patuh kepadaku, yang taat kepadaku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka sama aku, maka dia enggan masuk surga. Maka berkaitan dengan hidayah, kita berusaha untuk melaksanakan perintah. Di awal mungkin berat, tapi kita berusaha terus. Lama-kelamaan jadi nikmat tuh ibadah. Dan Allah mengatakan kepada nabinya alaihissalatu wassalam, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau enggak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia lebih tahu siapa orang-orang yang pantas dapat hidayah. Kita enggak tahu. Kadang-kala kita mengatakan fulan nih Masya Allah orang baik. Fulan. Kenapa kau nggak dapat hidayah? Bukan urusanmu tuh. Kau doakan fulan dapat hidayah. Silahkan. Dan tadi di antara doa yang kita baca tadi Rasul SAW berdoa mengatakan ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idhni. Innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Kita mengatakan ya Allah berikan petunjuk kepada aku dalam urusan-urusan yang diperselisihkan antara mereka. Engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus buat orang yang kau kehendaki. Jadi berkaitan bagaimana dengan orang yang tidak diberi hidayah. Kok bisa nggak dikasih hidayah? Allah tahu kenapa dia tidak dikasih hidayah. Mungkin dia punya sesuatu di hatinya yang kita nggak tahu. Dan Allah yang tahu dia tidak pantas mendapatkan hidayah itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi terus berusaha dan berdoa memohon kepada Allah SWT. Kadang-kala ada seorang anak yang cerita sama anak, Ustaz, ibu ana itu baik banget Ustaz orangnya Ustaz. Tapi dia mati dalam kondisi kafir Ustaz. Dia mengatakan ibu ana itu cuma satu kurangnya, masuk Islam aja Ustaz. Dia ya udah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Asalkan kita sudah menyampaikan, kita sudah mengajak, sisanya kita serahkan kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya, berikutnya ke pertanyaan kepada Ustaz Syafiq lagi. Iya, Ustaz. Ini mohon anak-anak agak dikondisikan ya. Ini pertanyaan ini jawabannya penting sekali, Ustaz. Butuh nasihat antum kepada suami atau istri ini, Ustaz. Menghadapi suami yang sering berprasangka buruk terhadap istrinya. Bagaimana, Ustaz? Diam salah, jawab salah, terus jika memilih diam untuk menghindari permasalahan nih, salahkah sikap istri Ustaz? Nasihatnya Ustaz nih. Masya Allah jamaah. Iya, memang salah satu yang merusak rumah tangga itu prasangka. Bukan hanya rumah tangga, yang merusak hubungan persaudaraan kita itu prasangka. Sehingga Allah di ayat ke-11 ayat 12 di surah Al-Hujurat. Ya, ayat ke-12 surah Al-Hujurat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu
Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hindari banyak berprasangka. Kenapa? Karena sebagian prasangka itu dosa. Artinya kau berprasangka udah dosa. Tapi enggak semuanya, sebagian prasangka. Seperti apa? Sebagian ulama menceritakan bahwasanya prasangka itu ada dua macam. Ada prasangka yang boleh, ada prasangka yang enggak boleh. Yang bukan dosa. Prasangka yang dosa itu kalau udah terucap. Itu jadi dosa tuh. Kau sudah ucapkan tanpa kau punya bukti atau apa, sekedar perasaan enggak enak lalu kau ucapkan, itu dosa. Tapi kalau kau tahan di dirimu, belum dosa tuh. Awalnya berprasangka, kemudian akan berpindah dosa kedua. Makanya Allah larang yang kedua. Wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan. Awalnya dari kau perasaan gak enak, lalu kau cari-cari kesalahan. Nih, ini dosa yang berantai jamaah. Tapi Allah sudah dari awal sudah ditutup. Setelah Allah larang Jalla Jalaluh, jangan kalian mencari-cari kesalahan. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalian jangan mengomongkan kejelekan orang. Awalnya berprasangka, cari-cari kesalahan, ketemu kesalahannya. Yang ketiga, diceritakan kesalahannya kepada orang lain. Padahal yang terakhir ghibah ini dosa besar. Awalnya dari mana tuh? Prasangka. Maka seorang suami yang suka berprasangka buruk kepada istrinya, mungkin dia melakukan sesuatu yang buruk. Sehingga kebawa tuh ke perasaan dia, lalu dia menuduh istrinya melakukan yang buruk. Biasanya kayak gitu. Dia mengukur orang lain dengan dirinya. Kayaknya gini nih, belum tentu jamaah. Maka tadi kalau ada prasangka usahakan ditahan, tidak sampai terucapkan. Kalau udah ngomong akan berantem tuh nantinya. Karena si istri merasa aku nggak kayak gitu Ustaz. Terus sikap istri gimana? Diam salah, ngomong salah. Maka tugas si istri minta maaf sama suaminya. Minta maaf. Ustaz, masa yang salah suami, istri yang minta maaf? Nah tuh. Untuk menyelamatkan rumah tangga ini, salah satu kunci utama adalah kesabaran istri. Ustaz, sabarnya udah habis, kulaan lagi sabarnya. Nah, kalau sabarnya udah habis, kulaan, gak apa-apa. Di mana dijual kesabaran? Sehingga kita bisa borong tuh kesabaran. Kau baca kisah-kisah para nabi, orang-orang yang dizalimin. Kau lihat bagaimana istrinya Fir'aun yang sampai dibantai sama suaminya, dia tetap sabar. Maka kau kulaan di sana. Kau lihat orang-orang yang lebih parah suaminya daripada engkau. Di situ kau bisa alhamdulillah, ternyata suamiku masih lebih baik. Kau lihat kepada kelebihan suamimu, insya Allah kau bisa sabar dan bertahan. Jadi kau bersabar, kau minta maaf. Nabi SAW ketika menceritakan wanita penghuni surga, beliau berikan 3 sifat. Beliau mengatakan kullu waludin wadudin a'ud. Penghuni surga itu kalian tahu siapa? Wanita-wanita dari istri kalian menjadi penghuni surga. Semua wanita yang subur, yang pengasih dan suka kembali. Suka kembali kemana? Kepada suaminya. Idza usi'a ilaiha. Kalau dia disakitin. Jadi yang nyakitin siapa? Suaminya. Atau dia yang berbuat salah. Dia datang ke suaminya. Dia pegang tangan suaminya. Dia mengatakan la adzuku bi ghamdin hatta tardobang. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai kau ridho sama aku. Selesai sudah. Ustaz, enak banget jadi suami ya. Enak jadi suami, bapak-bapak. Ya udah takdirnya jadi suami kayak gitu, dan tanggung jawabnya suami jauh lebih berat dari istri. Sehingga nanti pada hari kiamat itu istri bisa jadi masuk ke kitab kebaikan suami. Karena suami sudah mengajarkan kebaikan kepada istrinya, dan bisa jadi istri itu masuk kepada catatan buruk suami. Karena kau tidak tanggung jawab dengan istrimu. Maka kiranya seperti itu, memang
ya lelaki Allah angkat sebagai pemimpin dan memberitahu pemimpin itu kadangkala dengan kita berdiam, minta maaf ya. Kalau nggak bisa ngomong, mungkin kau bisa tulis sesuatu kepada suami. Tapi intinya tadi sebenarnya saling memahami, saling meminta maaf. Semoga bisa terus dilanjutkan kehidupan rumah tangga itu. Barakallahu fikum. Masyaallah, nasihatnya luar biasa Ustaz. Berikut dari audien satu nih, minta tolong mikrofonnya. Syekh Abdul Razak. Iya. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Mikrofonnya gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian. Saya mau tanya Ustadz, kalau kita berdoa kan kadang kalau tadi yang Rasulullah berdoa dengan bahasa Arab gitu. Kalau misal kita berdoa dengan bahasa Indonesia itu gimana Ustadz? Apakah akan diterima oleh Allah gitu? Terus kalau misalkan diterima, itu diterimanya cepetan yang mana Ustadz? Yang pakai bahasa Arab atau yang pakai bahasa Indonesia Ustadz? Itu aja. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi endingnya itu cepetan mana dikabulkan jemaah? Pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Cepat diterimanya Ustaz. Iya, cepat diterimanya. Yang pertama berkaitan dengan doa. Kalau kita tidak bisa menghafal doa-doa Nabi alaihissalatu wasallam dalam bahasa Arab, paling tidak kita berdoa memohon kepada Allah seperti yang diminta Nabi. Walaupun dalam bahasa Indonesia. Artinya tadi kita baca apa yang Nabi minta? Nabi minta untuk berjumpa dengan Allah. Nabi minta ingin melihat wajah Allah. Kau kalau nggak bisa bahasa Arabnya, kau baca bahasa Indonesianya. Allah tuh faham. Dengan kita mengatakan, Allahumma ya Allah aku memohon agar aku mendapatkan kelezatan memandang ke wajahmu. Umpamanya dengan bahasa Indonesia. Cuma memang bedanya dengan kita membaca doa yang dalam bahasa Arab, kita membaca seperti yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu bacanya itu tuh. Sehingga kita baca mengatakan, ya Allah kayak gini nih nabuamu ketika baca doa. Aku juga ingin minta. Sehingga mudah-mudahan pahalanya Allah kasih pahala menghafal doa Nabi SAW dan pahala doa itu sendiri. Lalu berkaitan lebih cepat mana dikabulkan. Kata Rasul SAW, yustajabu lil abdi malam ya'jal. Allah akan mengabulkan doa hamba selama dia tidak terburu-buru. Allah kabulkan, mau dalam bahasa Indonesia, mau dalam bahasa Arab. Dengan catatan hati kita ada dalam doa tersebut. Karena Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah. Bahasa Arab mantep jemaah. Tanya, kau tadi minta apa? Wallahu a'lam, nggak tahu kata dia. Jadi dia terus ya sudahlah, anak pokoknya minta sama Allah SWT seperti doa Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah kabulkan doanya. Tapi kalau hati dia tidak hadir di sana, sehingga dia tidak bisa menghayati apa yang dia pinta. Dan antum jangan khawatir, semuanya dikabulkan sama Allah SWT. Selama kita tidak meminta dengan dosa, tidak terburu-buru, mengatakan aku sudah berdoa, aku sudah minta, kayaknya nggak dikabul-kabulkan sama Allah. Allah akan kabulkan doa kita dan akan dikasih satu dari tiga hal. Yang pertama, yang dipinta Allah kasih. Ya Allah, aku kepingin jadi gubernur Jawa Barat, ya Allah. Allah kasih. Jadi itu dia gubernur Jawa Barat. Tapi ada yang doa kayak gitu, Allah nggak kasih. Tapi tetap Allah berikan balasan untuk doa dia. Jadi doa itu sudah ada ketentuannya sama Allah. Allah mau kasih apa yang kau pinta. Kalau yang dipinta nggak dikasih, Allah palingkan musibah yang akan menimpa dia. Yang setara dengan kualitas doanya. Orang, ya Allah, anak kepingin punya pesawat pribadi. Ya. Minta terus sama Allah. Sampai mati nggak punya pesawat pribadi. Ustaz, kok kayaknya anak nggak dikasih-kasih sama Allah. Ya, mungkin kau seharusnya kecelakaan di pesawat. Tapi Allah nggak kasih kau pesawat pribadi, tapi Allah selamatkan kau dari kecelakaan pesawat. Setara Allah kasih. Kalau tidak, Allah kasih yang jauh lebih baik. Allah tumpuk di akhirat.
Setiap kau berdoa itu jadi pahala. Terus pahala, terus pahala. Yang akan mengangkat derajatmu. Sehingga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika mendengar hadis ini. Ucapan Rasulullah SAW mereka mengatakan. Idza nuksir. Kalau gitu gak ada ruginya doa. Kita akan banyak-banyak berdoa. Apa kata Nabi SAW? Allahu aktsar. Allah akan kasih lebih banyak. Maka orang gak ada yang rugi. Sehingga tadi Anda sampaikan musafir nih doanya mustajab. Banyak-banyakin doa dalam perjalanan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masyaallah. Satu lagi dari akhwat Ustaz. Masya Allah. Nah terakhir. Terakhir. Ustaz Badrul gak balik-balik jemaah. Satu pertanyaan dari akhwat ada? Yang mau bertanya langsung? Ada tidak? Kayaknya udah pada lapar mereka. Udah pada lapar. Saya tertulis saja Ustaz. Satu nih khusus untuk antum nih Ustaz. Masya Allah. Nah, Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Sesuai tema, kembalikan kepadanya. Gitu. Apabila kita memuji ataupun dipuji, tidak menyertakan asma Allah, itu disebut juga kita kena penyakit ain. Mohon penjelasannya definisi penyakit ain. Iya jemaah. Al-ainu haq. Jadi mata itu Allah kasih kekuatan. Ketika orang memandang sesuatu dengan penuh ketakjuban tanpa dia memuji Allah, itu ada kekuatan yang menyebabkan yang dilihat itu bisa sakit, bisa rusak. Makanya dianjurkan kita berlindung dari ain. Min kulli ainin lamah. Mata yang mencela. Jadi kadang-kala orang memandang bukan karena hasud. Tapi dia lihat, aduh putih banget dia ya. Langsung ambruk. Ada sebagian orang melihat burung berkicau di rumah temannya. Keren burungmu ini. Keluar dari rumah mati burungnya. Maka kita dianjurkan untuk mengatakan barakallah fi, masya Allah, tabarakallah. Jadi ain itu sebenarnya tadi kekuatan memandang mata orang yang Allah kasih pada manusia itu, sehingga kita diperintahkan agar kita tidak menyakitin orang lain dengan mata kita. Ketika seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat lain sedang mandi ya, bukan mandi, melepas bajunya. Kan mereka dulu bajunya itu sarung sama selendang. Ketika dia buka, dia lihat putih banget sahabat ini. Dipuji sama sahabat, akhirnya sakit. Apa kata Nabi SAW? Halla barakta lahu. Kenapa kau nggak doakan berkah buat dia? Ucapkan barakallahu fiik, masya Allah, tabarakallah. Tapi mintakan berkah buat dia. Supaya jangan sampai dia kena penyakit gara-gara matamu. Makanya kita diperintahkan untuk menyebut Allah dalam segala hal. Lihat anaknya teman, aduh ganteng banget dia. Tahu-tahu sakit. Dan pernah kejadian ini di Saudi sana. Ada seorang yang sudah sepuh. Anaknya ini ingin ngundang tetangga-tetangga untuk tasyakuran di rumah makan. Bapaknya ini masih sehat, dalam umur sudah 80 tahun kalau nggak salah, atau udah tua dia, dalam kondisi sehat. Setelah tamunya pulang, bapaknya langsung sakit. Kemungkinan di antara tamunya itu ada yang takjub, ini orang tua masih sehat, akhirnya menyebabkan sakit. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya diundang lagi tuh orang kampung tuh, yang datang ke rumahnya. Ini salah satu untuk mengobatin ain. Akhirnya mereka disuruh makan kurma, bijinya nggak boleh dibuang. Setelah itu bijinya dicampur di air, bapaknya disiramin dengan biji itu. Karena bekas orang yang menyebabkan orang itu sakit, itu salah satu obatnya, disiramkan bapaknya langsung sehat. Kembali asal kembali. Jadi seperti itu. Oh gitu Ustaz ya. Penyembuhannya juga seperti itu Ustaz ya. Salah satu penyembuhannya, tapi pencegahannya jelas kita baca zikir pagi sore ya. Kemudian anak-anak kita juga, cucu Nabi SAW Hasan Husain belum bisa berzikir. Bagaimana untuk menjaga dia dari ain?
orang tuanya yang mendoakan. Nabi SAW tuh biasa doakan Hasan Hussein dengan mengatakan u'idzukuma bi kalimatillahi tammat min syarri syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Apa kata Nabi SAW? Dulu kakek kalian tuh bacakan ini kepada Ismail dan Ishak, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka orang tua nggak perlu digantungin apa ya seperti jimat macam-macam, enggak. Kau minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak kita dijaga sama Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Iya, itu pertanyaan terakhir Ustaz. Iya, itu pertanyaan terakhir. Dengan demikian, sebelum Anda tutup mau iklan sebentar ya. Muflen bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama akan kembali diadakan di Hotel Aston Jember kalau nggak salah tanggal 17. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sekeluarga yang ingin jalan-jalan rihlah di sana, tafadhol menghubungi rekan-rekan panitia di meja panitia. Yang kedua adalah tunggu dulu, yang pertama nih. Sebenarnya bukan bersama Ana. Ustadz Jadi Arifin di Badri. STDI itu alhamdulillah kita punya 30 ustadz. Masya Allah. Kita punya doktor-doktor, kita punya lulusan S2 dari Medina, dari berbagai negeri kumpul di sana. Sehingga yang memberikan ceramah itu ada banyak ustadz. Ada 4 setahu Ustadz. Kok ada 4? Antum, Ustadz Arifin Badri sama 2 lagi tuh. Di Di iklannya. Iya. Itu di iklannya doang. Soalnya kalau mau disebutkan semua ustadz Masya Allah. susah. Tapi insya Allah ada banyak ustadz di Jember dan mereka jauh lebih berilmu, lebih alim. Cuma mereka orang-orang tawadhu yang mungkin jarang muncul. Mereka sibuk mendidik generasi masa depan. Maka yang mau datang ke Jember insya Allah bisa berjumpa dengan mereka dan ambil ilmu dari mereka. Barakallahu fikum. Iya, kesempatan langka itu. Masya Allah. Silakan Bapak. Yang kedua, subscribe, jangan lupa YouTube channel Safdah TV yang menyiarkan acara ini. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan kembali ke Jember Ustaz. Kalau ada kesempatan dan waktunya. Terima kasih. Demikianlah tanya jawab kita dengan 2 Ustadz. Ustadz Barussalam sudah meninggalkan tempat, tinggal master kita nih. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Kembali kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.